Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa dengan NIM 2305117 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk memenuhi tugas akhir yaitu dengan mata kuliah database dengan dosen pengampu Bapak Sabar Santoso. Izinkan saya untuk presentasi dengan aplikasinya, yaitu yang berjudul database pakaian menggunakan Tkinter, Python, dan menggunakan database MySQL atau PHP MyAdmin. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi MySQL Workbench-nya, yaitu yang kita sudah buat, DB pakaian, dengan password admin 123. Oke. Di sini ada DDL. Saya menggunakan database pakaian menggunakan DDL, yaitu membuat database pakaian dengan user database pakaian dan membuat tabel user, ada ID, ada username, password, dan role. Di sini username ada dua menggunakan admin dan kasir, dan ada tabel pelanggan yaitu menggunakan ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP pelanggan. Lalu ada tabel produk yaitu ada ID produk, nama produk, kategori produk, harga produk, stok produk. Lalu ada tabel pesanan seperti ID pesanan, ID pelanggan, ID produk, jumlah produk, total pesanan dan tanggal pemesanan. Yaitu di sini ada keterangan forage key yaitu menggunakan ID pelanggan, dan forehand key-nya ada ID produk, yaitu ada DDML yaitu data awal user, ada admin, kasir 1, dan data awal pelanggan yaitu ada pelanggan, nama alamat, nomor HP. Di sini saya membuat 10 nama pelanggan dengan masing-masing nama, alamat, dan nomor HP yang berbeda-beda. Dan ada data awal produk yaitu ada nama, kategori, harga, dan stok. Saya membuat 15 nama produk dengan kategori yang berbeda-beda. Dan data awal pesanan yaitu menggunakan ada ID pelanggan, ID produk, jumlah, total. Saya membuat 8 pemesanan dengan kategori yang berbeda-beda. Saya di sini menggunakan DCL yaitu dengan user seperti ini, menemukan database dan fungsi agregat dasarnya yaitu saya ada jumlah total pesanan dengan select account, total pesanan, dan akan menampilkan tabel pesanannya. Lalu ada total pendapatan dari pesanan, akan menghitung sum atau jumlah total pendapatan dan akan menampilkan hasil pesanannya. Lalu ada rata-rata nilai transaksi, nilai itu akan menghitung average total keseluruhan rata transaksi dan akan menampilkan data pesanannya. Lalu ada transaksi dengan nilai tertinggi, yaitu ada maksimal untuk menghitung total semua transaksi tertinggi dari jumlah pesanannya, dan transaksi dengan nilai terendah untuk menghitung minimal total keseluruhan dari transaksi terendah dari total pesanannya. Lalu ada fungsi agregat dengan group by yaitu menggunakan jumlah pesanan per pelanggan, ada PLID, nama pelanggan, dan menggunakan akun PID dengan jumlah pesanan, yaitu ada pesanan produk, terus ada pelanggan PL atau ID pelanggan, terus nama PLID dengan grup by PLID, PL nama. Lalu ada total pengeluaran per pelanggan seperti PLID, PL nama, dan nama pelanggan dengan menghitung jumlah sum total pakaian yaitu dengan total pengeluaran. Lalu ada pesanan,
dan pelanggan PL, terus ID pelanggan, PL ID dengan grup by, PL ID, PL nama. Lalu ada jumlah produk terjual per produknya, yaitu menggunakan PR ID, PR nama, nama produk, menggunakan hitungan sum atau jumlah produk dan menghasilkan total terjualnya. Lalu ada pesanan, produk PR, terus PR ID, produk sama dengan PR ID, lalu grup by-nya menggunakan PR ID dan PR nama. Total pendapatan per produknya itu ada untuk menghitung PR ID, PR nama, lalu nama produk. Untuk menghitung total sum dari total pendapatan, yaitu pesanan dengan produk PR dan ID produk sama dengan PR ID, dengan grup by, PR ID dan PR nama. Lalu ada pendapatan hariannya, yaitu menggunakan tanggal, terus tanggal transaksi, dan untuk menghitung sum jumlah keseluruhan total, yaitu total per harinya. Lalu pesanan dan grup by menggunakan tanggalnya. Sini ada SQL file 3, yaitu menggunakan user database pakaian, yaitu memberikan akses kasir 1, yaitu ada grade select, insert, update, delete di DB pakaiannya. Dengan akses penuh ke adminnya itu ada get all privilege, yaitu di dalam database pakaian. Kita running, lalu kita ke pelanggan dengan select from DB pakaian dan pelanggan, kita running, maka muncul tabel ID, nama, alamat, dan nomor HP. Lalu kita ke pesanan, running. Nah, akan muncul seperti ID pelanggan, ID produk, jumlah total, dan tanggalnya. Lalu ada di produk, running, akan muncul tabel ID, nama, kategori, harga, dan stok. Lalu ke user, kita running, kita muncul ID, username, password yang kita sudah buat. Lalu ada di SQL 3, SQL file 4, yaitu ada mengubah password user kasir kayak jika kita tidak tahu ini. Terus ke SQL menggunakan ketik saw tables akan menampilkan tabel pelanggan, pesanan, produk, dan usernya. Lalu kita ke bagian connection kasir 1 dengan password kasir 1. Oke. Nah, di sini ada query 1, yaitu menggunakan user DB pakaian, select from produk, lalu select from pesanan, dan show table. Lalu kita running, maka akan muncul tabel database pakaiannya, yaitu ada pelanggan, pesanan, produk, dan user. Lalu kita ini running. Sini ada select from produk, yaitu akan menampilkan hasil tabel produknya yang sudah kita buat. Lalu ke pemesanan, yaitu Ctrl Enter, maka akan muncul tabel ID pelanggan, ID produk, jumlah total, dan tanggalnya dalam database pesanannya. Lalu kita klik select from kita ketik untuk melihat tabel pelanggan, select from pelanggan, lalu kita Ctrl Enter, maka akan menampilkan data pelanggan dalam tabel tersebut. Tuh, ada ID, nama, alamat, dan nomor HP.
Baik, langsung saja kita ke aplikasi. Lalu kita sudah masuk ke aplikasi Viscode Studio-nya. Lalu kita klik main yang sudah kita buat codingannya. Saya menggunakan Tkinter untuk menampilkan aplikasinya dan juga dengan database MySQL perintahnya untuk koneksi database-nya. Kita masukkan ke sini file yang sudah kita buat di DB pakaian atau database pakaiannya. Lalu di sini ada cek login untuk memasukkan tampilan password dan username. Lalu di sini ada buka file dan buka menu dashboardnya yang sudah kita buat. Gitu. Di sini ada manajemen produk, manajemen pelanggan, transaksi dan pesanan, terus laporan penjualan. Baik, langsung saja saya running. Maka akan menampilkan aplikasinya. Kita ketik admin dengan password admin 123 login. Nah, akan menampilkan dashboard aplikasi penjualan pakaiannya. Yaitu yang pertama kita ada manajemen produk, klik. Di sini ada tampilan prompt tambah edit pelanggan, yaitu tampilan tabelnya dengan nama produk. Kayak kita bisa menambahkan nama produk lain, yaitu kayak klik kita ketik dengan nama produk pakaian kita, yaitu gamis. Lalu kategorinya adalah atasan dengan harga 95.000. Lalu kita tambah, maka akan menampilkan hasil di dalam tabel tersebut. Kalau kita ingin menghapus produknya, kita tinggal klik saja yang akan kita hapus produknya, seperti baju pendek. Maka kita hapus produk. Maka tidak ada database dalam baju produk tersebut di aplikasinya. Baik, langsung ke menu manajemen pelanggan. Di sini ada nama, alamat, nomor HP, dan dengan fitur tambahan seperti tambah, hapus, simpan edit, dan bersihkan. Di sini sudah saya buat tabel berdasarkan urutan. Lalu kita semisalkan menambahkan anggota pelanggan baru, kita ketik namanya dengan contoh Dila. Alamatnya menggunakan bisa kota, alamat jalan, atau alamat rumah, bebas. Tapi saya di sini menggunakan alamat kota, itu dengan contoh Riau. Dengan nomor HP maka saya tambahkan dengan data pelanggan berhasil ditambahkan. Jika saya menghapus pelanggan, kita langsung pilih saja yang kita mau hapus, seperti
Indra Wijaya saya pilih, lalu kita hapus, maka hasil dari yang sudah kita hapus tidak ada di dalam aplikasi tersebut dan di dalam database tersebut. Kalau semisalkan kita salah nama atau salah ketik alamat dan salah nomor telepon, kita bisa klik, lalu kita edit yang kita salah apa. Misalkan ini bertiga, simpan, edit, maka berhasil diedit simpanannya. Gitu. Lalu kita kembali ke menu selanjutnya, ke transaksi dan pemesanan. Di sini ada fitur pelanggan, produk, jumlah, dan dengan total, simpan pesanan, dan refresh data, yaitu ada kategori ID, pelanggan, produk, jumlah, total, tanggalnya. Misalkan kita pilih yang mau kita pesan di dalam database pelanggannya yang sudah kita buat, nama-namanya kita pilih saja seperti Dila. Kita pilih database produknya, saya pilih celana olahraga, dan jumlah kita semau kita yang kita pesan. Di situ dengan stok produknya batas 100 produk yang saya buat di dalam database-nya. Misalkan kita mengambil jumlah produknya dalam pemesanan yaitu 9. Kita simpan. Jika berhasil, maka akan menampilkan database dalam aplikasi tabel tersebut. Lalu kita ke menu laporan penjualan. Kita akan menampilkan hasil dari laporan penjualannya seperti pemesanan, penjualan, terus produknya, dan stoknya berapa. Mari saja kita langsung buka. Nah, di sini ada total penjualan sebesar 1.450.000 dengan jumlah pemesanan 9 transaksi dan rata-rata transaksinya yaitu 1.161 dan nilai tertingginya yaitu ada 495 dan nilai terendah total dari keseluruhan pemesanannya yaitu 30.000 dengan total belanja per pelanggannya yaitu ada Rina Amelia dengan total 90, Doni Setiawan dengan harga 150 dan Siti Nur Anissa dengan harga 175.000, Della Arnis Amalia dengan harga 130, Khairunisa dengan harga 45.000 dan Satria dengan harga 30.000, dan K dengan harga 185.000 dan Kamelia dengan harga 160 dan Dila dengan harga 495. Jumlah transaksi per produknya yaitu ada kaos polos 2 transaksi, jaket hoodie 1 transaksi, celana outdoor 1 transaksi, underwear-nya ada 1 transaksi dan celana cloth 1 transaksi, baju raju 1 transaksi, celana olahraga 1 transaksi, dan rok Korean style 1 transaksi. Oke, langsung saja kita keluar dari admin, masuk lagi ke bagian login kasir. 1, passwordnya kasir 1, login. Langsung saja kita masuk ke menu kasir yaitu dengan login kasir 1,
dengan paspor, kasir, 123, login dengan tabel. Ini kita ke menu manajemen produk. Di sini sama saja seperti pas di bagian admin, hak aksesnya. Lalu ada manajemen pelanggan, maka akan menampilkan data pelanggan. Lalu ada transaksi pemesanan. Ini jika kita ingin menambahkan pemesanannya, langsung saja diklik sesuai kita mau. Oke. Terus ke laporan penjualan, maka akan menampilkan hasil laporan penjualan yang pada hari itunya. Lalu keluar, kita ke bagian stok laporan. Tuh. Di sini aplikasi laporan stok produknya, yaitu di sini ada kategori semua, atasan, bawahan, dan luaran. Jika semua akan menampilkan seperti ini. Jika kita klik atasan, maka akan menampilkan kategori atasannya saja, dan bawahan maka akan menampilkan bawahannya saja kategorinya, dan luaran juga sama seperti kayak bawahan dan atasan. Lalu jika kita pilih semuanya, yaitu urutan stok terendah, maka akan menampilkan data aplikasi dalam database secara berurutan. Sini stoknya masih banyak. Sini bisa ketik, atau kita ingin menambahkan stok harga atau mengurangi, kita langsung saja ke bagian aplikasi stok produk app. Langsung saja kita klik ID produknya adalah 16. Lalu stoknya kita mau berapa. Jika ingin 100, maka ketik 100 dan berapapun saja yang kita mau. Terus tambah, maka akan menampilkan stok harga dari produk itu tersebut. Baik, kalau jika sudah, kita langsung masuk ke stok laporan. Kita masuk ke bagian stok laporan app produk, kita running. Jika sudah terisi stoknya, maka kita muat data, cetak laporan, lalu kita jika berhasil, oke, masuk ke bagian menu aplikasi stok laporan txt, maka akan memunculkan laporan stok produknya di dalam aplikasi tersebut. Baik, segitu saja presentasi saya membuat aplikasi database dalam pakaian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.